Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pesan atau makna yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin sudah membahas tentang membaca dan mengartikan surat An-Nasr, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pesan atau makna yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memiliki dua hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu atau bisa menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surat An-Nasr dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu memiliki sikap selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yuk kita membahas pesan atau makna yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu artinya pertolongan. Kemarin pada materi ketika membaca dan mengartikan surat An-Nasr, kita sudah membahas bahwa An-Nasr itu artinya pertolongan. Nah, pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasukan kaum muslim dalam penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Atas pertolongan Allah, kaum muslim mampu memenangkan peperangan dengan kaum kafir Quraisy sehingga mampu membuat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam dengan tanpa paksaan. Peristiwa penaklukan kota Mekah ini disebut Fathul Mekah atau kemenangan atas kota Mekah. Nah, jadi ceritanya Nabi Muhammad itu berdakwah selama di Mekah itu selama 13 tahun. Kemudian setelah 13 tahun itu tidak membuahkan hasil yang sangat memuaskan karena masih banyak kaum kafir Quraisy yang menentang dakwahnya Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Kemudian selama di Madinah itu Nabi Muhammad masih diserang oleh kaum kafir Quraisy sampai mengalami beberapa perang yang terjadi antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Seperti misalnya perang Badar, perang Uhud, dan perang Kondak. Nah, kemudian setelah mengalami beberapa tragedi perang dan sebagainya, akhirnya ketika pada tahun 8 Hijrah Nabi Muhammad berada di Madinah, atau setelah 8 tahun Nabi Muhammad itu berdakwah di Madinah, kemudian akhirnya Allah itu memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kembali kota Mekah yang sudah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad itu bisa mengajak orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu untuk masuk agama Allah, agama Islam, dengan tanpa paksaan. Nah, peristiwa ini disebut sebagai Fathul Mekah atau kemenangan atas kota Mekah. Nah, maka peristiwa penaklukan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan pasukan orang muslim ini diabadikan oleh Allah atau dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai. Setelah tadi kita sudah membahas secara umum
pesan atau kandungan pokok yang diajarkan dari surat An-Nasr. Sekarang kita akan membahas isi kandungan pokok surat An-Nasr yang akan kita jabarkan menjadi 4 hal. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak untuk menolong manusia, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Pada masa itu hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan dakwah beliau ditentang dan dihalang-halangi. Namun ketika Mekah berhasil ditaklukkan, penduduk Mekah berbondong-bondong menyatakan masuk Islam dengan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, peristiwa Fathul Mekah ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna, dan tanpa ada celah. Sudah sepantasnya kita sebagai manusia itu harus memuji nama Allah dengan cara bertasbih, yaitu dengan cara mengucapkan subhanallah, dan kita harus bertahmid dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia. Yang keempat, dalam peristiwa ini juga ditunjukkan bahwa manusia itu tidak mampu meraih sesuatu tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu beristighfar, memohon ampunan Allah atas segala kekurangan dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang pesan atau makna yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan semoga kalian selalu mengagungkan nama Allah dengan cara mengucapkan subhanallah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selalu bertaubat, merenungi kesalahan dan dosa yang sudah pernah dilakukan dengan mengucapkan istighfar atau astaghfirullahaladzim. Dan diharapkan kalian selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, karena tidak ada Tuhan yang pantas disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Mari kita akhiri pelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.